Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zaman senantiasa berubah dan perubahannya pun bisa melebihi cepatnya perubahan cuaca. Zaman akan memilih orang yang cocok pada zaman tersebut. Karena setiap masa ada tuntutannya, setiap masa ada konsekuensinya, dan setiap masa ada pelaku sejarahnya. Sehingga kewajiban kita adalah ikut cepat berubah menyesuaikan kondisi zaman yang ada. Jangan sampai kita adalah orang-orang yang hanya tertinggal dan termangu atas perubahan yang cepat terjadi di sekitar kita. Jangan sampai kita hanya mampu berkata, dulu zaman kaya kayak gini, dulu zaman saya kayak gitu. Tetapi sebagai pelaku dakwah, seorang dai harus mampu mengatakan pada saat ini saya mampu berkontribusi ini dan itu. Itulah yang harus kita lakukan walaupun ada perputaran waktu, walaupun zaman senantiasa berubah. Filosofi terbaik sebagai pelaku sejarah yang melewati banyak kondisi adalah dai ibarat sebagai air. Kemampuan menyesuaikan diri pada wadahnya yang berubah-ubah, ia masih mampu mengalir dan mencapai tujuannya. Fokus dengan tujuannya, walaupun kondisi lingkungan kadang sesuai dan kadang pun tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Air akan tetap fokus menuju tempat yang lebih rendah dan berakhir sampai samudra. Begitupun seorang dai, ia harus mampu menyesuaikan di segala macam kondisi dengan tetap fokus tujuan akhirnya, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang zaman yang kita alami sekarang, banyak orang yang menyebutnya sebagai zaman atau era milenial. Kita akan membahasnya dari dua sudut pandang. Sudut pandang pertama, milenial yang berarti eranya, kondisinya, situasi yang sekarang kita alami. Sedangkan sudut pandang yang kedua, milenial yang berarti orang atau generasi yang menguasai pada zaman ini, disebut juga dengan generasi milenial. Pembahasan kita saat ini akan kita kaitkan dengan memanfaatkan Ramadan sebagai momentum untuk memaksimalkan diri kita di era milenial saat ini. Tentunya tak jauh dari kiprah kita selaku aktivis bukan pasifis, selaku penggerak bukan penikmat, selaku fitrah kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang dai. Sahabat cendekia, untuk memaksimalkan diri di era milenial ini, kita harus ma'rifatul maidan atau tahu persis situasi yang sedang kita alami atau kita hadapi. Tiga karakter utama dari era milenial adalah inovasi, otomasi, dan transfer informasi. Pertama, terkait dengan inovasi. Jika orang barat berlomba-lomba membuat inovasi masa depan, hendaknya kita sebagai dai juga berlomba-lomba membuat inovasi-inovasi dakwah. Ramadan kita maksimalkan untuk berdiskusi di grup atau di amanah-amanah kita. Kita peras otak kita untuk membahas penyelamatan generasi agar estafeta dakwah ini tidak terputus. Kedua, terkait dengan otomasi. Di zaman yang serba canggih, di mana peran manusia digantikan dengan mesin ataupun aplikasi-aplikasi, kita juga harus mampu mengimbangi dengan membuat aplikasi-aplikasi dakwah sehingga interaksi kita dengan subjek dakwah tidak harus kontak langsung. Kalau dulu kita harus mengundang untuk pengajian umum, sekarang kita hanya perlu membuat konten yang dipoles sehingga masyarakat umum dengan sukarela melihat dan menikmatinya sampai ruang-ruang pribadi mereka. Jangan menjadi manusia yang kudet, yang kurang update sehingga hanya mampu termangu dan menyalahkan aplikasi yang tidak bisa dikuasai. Pelajari dan manfaatkan kemajuan zaman untuk menopang aktivitas dakwah kita. Ketiga, terkait dengan transfer informasi.
Internet menjadikan informasi kita tersebar dalam hitungan detik. Semua orang seakan berlomba-lomba memanfaatkan kecepatan informasi ini untuk menyelesaikan permasalahan pribadi mereka. Baik itu masalah kesehatan, diet, membeli tiket, pesan makanan, dan lain-lain. Bagi kita sebagai seorang dai, marilah kita imbangi dengan menyebarkan virus-virus kebaikan yang nantinya juga akan menyentuh privasi mereka. Nasihat, status, vlog, meme, dan semacamnya yang menarik yang nantinya mereka butuhkan sebagaimana makanan mereka sehari-hari. Sahabat cendekia, hal selanjutnya yang kita lakukan untuk eksis di zaman ini adalah kita mampu memahami pelaku utama pada zaman ini, yaitu generasi milenial. Berdakwahlah sesuai dengan bahasa kaumnya. Bukankah rukun ukhuwah kita juga dimulai dengan mengenal dan memahami? Adapun beberapa karakter generasi milenial dirangkum berikut ini. Pertama, mereka mengutamakan kegemaran atau passion. Kedua, mereka senang melakukan pengembangan diri. Ketiga, mereka memiliki daya saing yang tinggi sehingga senang berkompetisi. Keempat, mereka sangat melek teknologi. Dan selanjutnya, mereka suka hal-hal yang prestis. Dan yang terakhir, mereka tidak mau diusik pada ranah-ranah pribadi mereka. Dengan hal-hal tersebut, tentunya kita mampu memberikan layanan terbaik sehingga mereka enjoy dengan kita. Ramadan adalah waktu tepat untuk mendekati mereka karena kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimurahkannya hidayah untuk diberikan pada semua orang termasuk generasi milenial. Perbanyak aktivitas dakwah berbasis komunitas, hobi dan kegemaran. Komunitas cinta berbagi contohnya sangat cocok untuk dilaksanakan di bulan ini. Lakukan kegiatan di tempat-tempat yang prestis bagi mereka, karena mereka suka mengunggah kegiatan mereka pada medsos masing-masing. Karena mereka lekat dengan teknologi, pelatihan-pelatihan berbasis online via Instagram atau aplikasi lebih mereka senangi daripada daurah yang terbatas pada ruang dan waktu tertentu. Kegiatan lomba-lomba yang diselenggarakan juga akan menantang mereka untuk berpartisipasi. Tentunya lomba kekinian yang kita bingkai secara islami. Itu hanyalah sebagian kecil gambaran bagaimana kita mampu meraih hati mereka, menggait mereka agar suka berinteraksi dengan kita. Bukankah ketika kita mau menggait seseorang, hal pertama yang kita lakukan adalah memberikan kesan pertama. Kalau sudah tergoda dan terkesima, maka selanjutnya terserah Anda. Sahabat cendekia, demikian tadi adalah bagaimana kita menghiasi Ramadan kita sebagai dai yang produktif di zaman milenial. Kuncinya hanya dua: memahami kondisi dan menguasai generasi. Semoga Allah senantiasa menuntun dan memudahkan langkah kita sebagai hamba yang bertakwa, tak lekang di telan zaman, tetap eksis sampai batas terakhir. Semoga Allah memaafkan setiap kesalahan yang kita lakukan. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.